Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak akan pernah luput dari yang namanya sosialisasi dan interaksi dengan banyak orang, mulai dari keluarga, kerabat, tetangga, rekan kerja, teman atau sahabat. Yang terakhir saya sebutkan, seringkali menjadi orang yang paling dekat dengan keseharian kita, orang yang biasanya kita andalkan untuk bercerita, bertukar pikiran atau meminta bantuan. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin sering terlintas di pikiran kita. Seberapa baik kita mengenal sahabat kita? Mungkinkah orang yang kita sebut sebagai sahabat, benar-benar tulus dan layak untuk dipercaya? Atau mungkinkah, di balik senyumnya dan sikapnya yang selalu suportif, tersimpan rasa iri dengki bahkan mungkin tersembunyi niat untuk menghancurkan hidup kita? Cerita di video hari ini, akan membawa kita ke Lester, sebuah kawasan desa komunitas di negara bagian Carolina Utara, Amerika Serikat, dan kita akan mengupas kasus pembunuhan pasangan suami istri, Christy Skun dan Joseph Timothy Cott. Christy Maria Skun, lahir pada tanggal 3 September tahun 1976 di kota Madrid, Spanyol, dan menjadi anak tunggal. Walaupun dia lahir di Spanyol, ayah Christy sejatinya warga negara Amerika Serikat. Jadi saat Christy masih kecil, keluarga Skun pindah ke negeri Paman Sam dan mereka menetap di negara bagian Louisiana. Ayah Christy kemudian bergabung ke Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana karena tugas sang ayah, keluarga kecil ini harus sering berpindah-pindah tempat tinggal. Di tahun-tahun awal hidup Christy, mereka tinggal di beberapa negara di benua Eropa. Lalu saat Christy mulai masuk sekolah dasar, mereka kembali ke Louisiana, Amerika Serikat. Setahun kemudian, keluarga Skun pindah lagi ke Texas, lalu pindah ke Illinois dan beberapa negara bagian atau kota lain di Amerika Serikat. Terus begitu hingga Christy memasuki masa remaja dan lulus sekolah menengah. Gaya hidup nomaden ini membawa dampak terhadap kepribadian dan kemampuan Christy, secara akademik maupun dalam hal bersosialisasi. Salah satu yang menonjol dalam diri Christy adalah, dia mampu berbicara dengan beberapa bahasa asing sejak usia dini. Christy juga memiliki kesempatan untuk mengenal budaya dan tradisi negara-negara lain. Namun ketika dia mulai memasuki usia remaja, Christy sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kelompok sosial baru, dan sulit untuk mendapatkan teman di tempat baru. Setiap kali dia pindah ke suatu negara atau kota baru, Christy harus memulai interaksi sosialnya dari nol. Dan setiap kali dia berhasil mendapatkan teman baru, ayahnya menerima penugasan lagi dan keluarga Skun harus pindah lagi. Selalu begitu dari tahun ke tahun. Namun ternyata, kondisi tersebut justru membuat Christy mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan sangat baik. Christy mulai mengubah sudut pandangnya. Kini dia melihat bahwa pekerjaan ayahnya yang berpindah-pindah adalah sebuah kesempatan emas untuk bisa mengenal banyak orang sekaligus mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga. Christy tumbuh menjadi gadis muda yang ramah, komunikatif, baik hati dan menawan. Nilai-nilai pelajarannya di sekolah terus meningkat, dan Christy juga aktif dalam beberapa bidang olahraga, antara lain senam, renang, dan dia bahkan sempat mengambil kelas kickboxing. Ketika dia lulus SMA di tahun 94, ayahnya memutuskan untuk meninggalkan dunia militer supaya keluarga mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih stabil. Mereka kemudian menetap di kota Biloxi, kota tepi pantai yang berada di sepanjang Teluk Mississippi, dan membuka sebuah restoran kecil di sana. Ayah Christy adalah pria yang memiliki hobi memasak, dan hobinya ini dia tularkan kepada sang putri. Christy dan ayahnya sering menghabiskan waktu bersama di dapur, menyiapkan berbagai hidangan, bereksperimen dan menciptakan kreasi-kreasi kuliner. Namun kuliner yang paling mempengaruhi gaya memasak Christy adalah masakan Cajun, yaitu masakan khas Louisiana yang dikembangkan oleh suku Cajun. Setelah lulus sekolah menengah, Christy memutuskan untuk meningkatkan kemampuan memasaknya dan mengikuti semacam pelatihan kuliner selama 1 tahun penuh. Orang tuanya mengira bahwa anak gadis mereka akan menjadi koki profesional suatu hari nanti, tapi secara tak terduga, Christy mengungkapkan bahwa dia ingin menekuni dunia akting dan terjun ke industri hiburan Hollywood. Christy kemudian meninggalkan Mississippi, pindah ke Los Angeles, California dan mendaftar ke sebuah akademi akting. Prospek masa depan yang dia inginkan terbentang luas di hadapannya, dan Christy berusaha maksimal untuk memanfaatkan setiap peluang yang menghampirinya. Perlahan-lahan, wajah Christy mulai muncul di beberapa iklan televisi, juga tampil di beberapa film besar Hollywood walaupun hanya sebagai figuran atau pemain pengganti. Salah satunya,
dia pernah terlibat di film Terminator sebagai pemain pengganti. Pada tahun 2000, wanita muda ini lulus dari akademi dan sudah benar-benar siap untuk terjun ke dunia perfilman Hollywood. Namun ternyata, walaupun jelas dia memiliki bakat dan wajahnya juga cantik dengan rambut pirang yang mencolok, kemunculannya di beberapa film dengan peran kecil ternyata tidak cukup menarik perhatian para sutradara dan produser. Karir Christy jalan di tempat, jadi dia memutuskan untuk beralih ke dunia kuliner lagi. Pada tahun 2012, Christy mengikuti audisi acara televisi The Next Food Network Star, di mana dia berhasil lolos menjadi salah satu kontestan di musim ke-8. Christy melewati tantangan demi tantangan di setiap episode dan melaju hingga ke babak final. Namun sayang, wanita cantik berambut pirang ini tidak menjadi juara, karena pada saat itu, Christy menyajikan hidangan yang bersifat eksperimental yang cukup mengesankan, tapi tidak berhasil memuaskan juri. Walaupun tidak jadi pemenang, kemunculannya di program tersebut telah menarik perhatian para penonton, yang kemudian mulai menjadi pengikut Christy di media sosial. Christy secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat yang dikombinasikan dengan nutrisi yang tepat, bahkan dia mengembangkan program latihan fisiknya sendiri bagi para pengikutnya di media sosial, yang sekali lagi, program latihan tersebut dikombinasikan dengan penyusunan nutrisi yang tepat. Di waktu yang sama, Christy juga membuka beberapa kursus online tentang nutrisi dan gaya hidup sehat. Perlahan-lahan, nama Christy mulai dikenal sebagai influencer gaya hidup sehat, sekaligus juru masak yang penuh perhitungan namun tetap kaya kreasi. Kira-kira setahun kemudian, dia mendirikan perusahaan catering miliknya sendiri, perusahaan yang menyediakan layanan jamuan untuk pesta dan berbagai acara. Perusahaan Christy juga memiliki produk retail kuliner siap saji. Model bisnisnya sangat mencuri perhatian publik, karena selain fokus pada nutrisi yang tepat dan sehat, menu-menunya juga adalah resep asli kreasi Christy sendiri. Menyusul kesuksesannya dengan perusahaan catering, Christy langsung melakukan ekspansi dengan membuka lahan pertaniannya sendiri, di mana dia bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang bisa dia kontrol kualitasnya. Mundur ke tahun 2012 saat dia mengikuti audisi acara The Next Food Network Star, Christy bertemu dengan Joseph Timothy Codd, pria yang bekerja sebagai direktur casting di stasiun televisi, yang bertanggung jawab untuk memilih peserta dalam kompetisi itu. Pertemuan pertama mereka di studio TV, berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Joseph sejatinya berumur 7 tahun lebih tua daripada Christy dan sudah menikah. Namun saat mereka bertemu, Joseph sedang dalam proses perceraian. Pria ini benar-benar terpikat dengan pesona dan karisma gadis berambut pirang itu dan mulai mendekatinya. Hingga perlahan-lahan, keduanya melihat ada kecocokan dan memutuskan untuk menjalin hubungan romantis. Joseph menjadi kekasih yang sangat suportif bagi ambisi dan bisnis Christy. Bahkan ketika kekasihnya memutuskan untuk membuka lahan pertanian, Joseph meninggalkan pekerjaannya yang mapan, menjual rumahnya di Hollywood dan pindah ke Carolina Utara bersama Christy. Menggunakan uang tabungan Christy dan uang hasil penjualan rumah Joseph, pasangan ini membeli sebidang tanah seluas 1 hektar di kawasan Leicester, untuk mewujudkan mimpi Christy yang ingin membangun kerajaan kuliner. Joseph masih terus berkolaborasi dengan jaringan televisi, namun secara freelance dan dari jarak jauh, sementara Christy kekasihnya, langsung memulai proyek pertaniannya dan secara aktif mengembangkan blog pribadinya yang berisi tentang nutrisi tepat serta gaya hidup sehat. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang penuh cinta, yang saling mendukung satu sama lain. Pada bulan Agustus tahun 2014, Joseph dan Christy memutuskan untuk mengikat janji suci dan menggelar pesta pernikahan yang mewah. Pesta itu dihadiri oleh sekitar 500 orang tamu, mulai dari keluarga, kolega, tetangga, bahkan ada beberapa penggemar pasangan itu yang turut diundang. Christy dan Joseph benar-benar bahagia dan siap untuk menatap masa depan yang cerah bersama. Dan 3 bulan kemudian, kebahagiaan pengantin baru ini lengkap dengan kabar gembira. Christy hamil dan mereka akan menjadi orang tua. Di awal tahun 2015, hasil USG menunjukkan bahwa mereka sedang menantikan bayi perempuan. Beberapa hari kemudian, Christy menelpon ibunya di Mississippi, dan memberitahu bahwa mereka sudah menyiapkan nama Skylar untuk anak perempuan mereka nanti. Semua berjalan lancar dalam hidup Christy dan Joseph, baik secara personal maupun secara profesional. Namun ternyata, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena ketika kehamilan Christy memasuki usia 5 bulan, sebuah tragedi menimpa hidup Christy dan Joseph.
Sebagai anak tunggal yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya, Christy rutin berkomunikasi dengan ibunya. Mereka bicara via sambungan telepon hampir setiap hari bahkan berjam-jam, berbagi kabar dan bercerita tentang keseharian masing-masing. Namun pada tanggal 13 Maret tahun 2015, Christy tidak menelpon ibunya. Awalnya sang ibu tidak terlalu cemas dan berpikir bahwa putrinya mungkin sedang sibuk saja. Akan tetapi keesokan harinya di tanggal 14 Maret tahun 2015, Christy lagi-lagi tidak menelpon. Ibunya kemudian mencoba menelpon Christy. Panggilan itu tersambung tapi tidak diangkat. Dan di sepanjang hari, Christy masih tidak merespon panggilan telepon dan pesan teks dari ibunya. Begitupun saat ibu Christy menghubungi nomor handphone Joseph sang menantu. Panggilan teleponnya tersambung tapi tidak diangkat juga. Keesokan harinya di tanggal 15 Maret tahun 2015, nomor handphone pasangan itu ternyata sudah tidak aktif lagi. Orang tua Christy merasa cemas tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil ibu Christy meminta bantuan seorang wanita bernama Cecily yang adalah sahabat sekaligus tetangga Christy untuk mendatangi tempat tinggal keluarga Cott dan memeriksa keadaan mereka. Ketika tiba di rumah sahabatnya, Cecily melihat mobil Christy dan Joseph terparkir di halaman, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci. Cecily kemudian mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama Christy dan Joseph, namun tidak ada respon sama sekali dari arah dalam. Melalui jendela, Cecily melihat bahwa anjing kesayangan pasangan Cott ada di dalam salah satu ruangan, terlihat lemah dan seperti kelaparan. Wanita ini lalu berjalan mengitari rumah dan mendapati bahwa pintu belakang dalam kondisi rusak, mengindikasikan bahwa seseorang mungkin mencoba untuk menerobos masuk, atau bahkan mungkin sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Cecily tidak yakin hal buruk apa yang menunggunya di dalam, jadi dia memutuskan untuk menghubungi ibu Christy dan menceritakan apa yang dia temukan. Ibu Christy yang tinggal di Mississippi menghubungi 911 dan meminta agar petugas polisi Leicester, Carolina Utara memeriksa kondisi keluarga putrinya. Dan ketika petugas polisi tiba di rumah keluarga Cott, mereka mendapati bahwa memang benar, pintu belakang dalam kondisi telah dibuka secara paksa. Saat polisi Leicester masuk ke dalam rumah keluarga Cott, mereka mendapati seisi rumah dalam kondisi kacau dan berantakan, seakan-akan seseorang sedang mencari sebuah barang yang penting, atau mungkin mencari barang berharga. Keluarga Christy dan Joseph yang tiba di sana beberapa jam kemudian, mengonfirmasi bahwa sejumlah uang tunai dan perhiasan milik pasangan itu telah hilang dari dalam berangkas. Namun walaupun kondisi rumah sangat berantakan, polisi tidak menemukan jejak perkelahian atau jejak darah. Pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan oleh petugas forensik juga tidak menemukan satupun sidik jari atau DNA asing di rumah pasangan Cott. Handphone keduanya ditemukan ada di rumah namun dalam kondisi sudah off, dan dokumen-dokumen pribadi pasangan itu juga ada di rumah. Lalu kemana mereka pergi, dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Pasangan ini diduga telah menghilang sejak 3 hari sebelumnya, karena handphone mereka berdua menunjukkan aktivitas terakhir pada tanggal 12 Maret tahun 2015, di mana Christy diketahui ngobrol dengan ibunya via sambungan telepon selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah itu, tidak ada lagi aktivitas telepon atau pesan teks keluar dari handphone Christy. Begitupun dengan handphone suaminya. Karena tidak ada tanda-tanda telah terjadi pembunuhan di rumah itu, keluarga Christy dan Joseph berharap besar kalau mereka berdua masih bisa ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Namun bagi petugas polisi yang berpengalaman, situasi TKP yang seperti ini justru membuat mereka pesimis untuk bisa menemukan pasangan suami istri itu dalam keadaan masih hidup. Karena tidak ada petunjuk apapun, investigasi ini sempat terhenti di awal. Joseph dan Christy juga diketahui memiliki hubungan yang baik dengan para tetangga dan warga komunitas kecil Leicester. Mereka tidak punya musuh dan tidak pernah mengalami perselisihan. Polisi memutuskan untuk menanyai satu persatu tetangga untuk menggali informasi sekecil apapun. Seorang tetangga yang tinggal di seberang rumah pasangan Cott memberitahu polisi bahwa pada pagi hari di tanggal 15 Maret tahun 2015, dia melihat seorang pria yang membuang bungkusan besar ke tempat sampah rumah keluarga Cott. Pada awalnya si tetangga ini tidak berpikir yang macam-macam, namun ketika Joseph dan Christy dinyatakan hilang, si tetangga merasa kalau dia harus menyampaikan informasi tersebut, mana tahu bisa berguna untuk investigasi polisi. Untuk memeriksa barang apa yang dibuang ke tempat sampah rumah keluarga Cott sudah tidak mungkin lagi, karena sampah-sampah itu sudah diangkut oleh mobil sampah sehari atau 2 hari sebelumnya.
Namun polisi Leicester tetap berupaya maksimal untuk bisa menemukan bungkusan itu dan bergegas pergi ke tempat pembuangan sampah akhir. Sementara itu, polisi lain mendatangi rumah orang yang membuang sampah, yang diidentifikasi bernama Robert Jason Owen. Dia adalah warga lokal Leicester berusia 36 tahun, yang mengaku sebagai sahabat pasangan Code. Robert sehari-hari bekerja serabutan, termasuk diantaranya, dialah orang yang membantu Christy dan Joseph saat baru pertama kali pindah ke Leicester. Pasangan Code mempekerjakan Robert untuk melakukan beberapa pekerjaan renovasi rumah, dan perlahan-lahan, mereka jadi akrab lalu berteman. Joseph dan Christy mengundang Robert untuk menghadiri pesta pernikahan mereka. Dan di hari-hari berikutnya, pasangan Code sering mengundang Robert untuk makan malam. Sekilas tidak ada yang mencurigakan, namun warga lokal lain memberitahu polisi bahwa Robert adalah orang yang tertutup dan aneh. Sehari setelah Christy dan Joseph Code dilaporkan hilang, pada tanggal 16 Maret tahun 2015, Robert Jason Owen dibawa ke ruang interogasi, di mana pria itu menyangkal keterlibatan apapun dalam kasus hilangnya pasangan suami istri Code. Dia juga mengklaim tidak pernah membuang bungkusan sampah yang dituduhkan oleh si tetangga. Karena bungkusan yang dimaksud belum ditemukan, dan ada kemungkinan si tetangga salah mengidentifikasi orang, polisi masih belum bisa mendudukkan Robert Owen ke kursi tersangka. Namun pada malam hari masih di tanggal yang sama, situasinya berubah secara dramatis. Polisi berhasil menemukan bungkusan itu di tempat pembuangan sampah akhir, dan di dalamnya, ditemukan pakaian dengan noda darah yang diduga milik Christy dan Joseph. Ada juga selimut, dan spray yang berlumuran darah dalam kondisi terbakar sebagian. Namun yang paling penting, di barang-barang tersebut, ditemukan sidik jari dan jejak DNA Robert. Pria itu sudah tidak bisa berkutik lagi. Berbekal surat perintah penggeledahan, beberapa petugas polisi dan petugas forensik segera mendatangi rumah Robert. Di dalam perapian yang berfungsi untuk menghangatkan ruangan, polisi menemukan kerangka tulang manusia, yang kuat diduga adalah sisa-sisa dari Christy dan Joseph. Dengan temuan ini, Robert tidak bisa mengelak lagi, dan akhirnya membuat pengakuan yang membingungkan. Robert membenarkan bahwa tulang-tulang itu adalah sisa-sisa dari pasangan suami istri Code, namun dia menyangkal telah membunuh mereka. Robert mengklaim bahwa kematian Christy dan Joseph disebabkan oleh insiden kecelakaan yang tidak disengaja. Menurut pengakuan pria 36 tahun itu di ruang interogasi, pada malam hari di tanggal 12 Maret tahun 2015, dia mengendarai mobilnya dan bermaksud untuk mengunjungi rumah pasangan Code. Namun sebelum dia tiba di rumah keluarga Code, mobil Robert masuk ke selokan jalan, karena menghindari anjing yang tiba-tiba muncul. Mobilnya terjebak di lumpur, jadi Robert berjalan kaki menuju ke rumah pasangan Code dan meminta bantuan untuk mendorong mobilnya keluar dari lumpur. Joseph dan Christy dengan senang hati membantu. Pasangan suami istri ini berdiri di depan mobil dan berusaha sekuat tenaga mendorong mobil, sementara Robert yang duduk di balik kemudi. Namun secara tidak sengaja, alih-alih memasukkan gigi mundur, Robert malah memasukkan gigi satu, sehingga mobil itu pun seketika menabrak dan melindas Joseph dan Christy. Sampai di sini saja keterangan Robert sudah tidak masuk akal, karena kalau memang insiden tersebut sesuai dengan yang dia ceritakan, bukankah ban mobilnya terjebak di dalam lumpur, jadi bagaimana bisa dia dengan mulusnya melindas pasangan Code? Lalu keanehan yang kedua, Christy saat itu sedang hamil 5 bulan, jadi sangat tidak masuk akal kalau dia mau membahayakan kehamilannya dengan mendorong mobil Robert. Kembali ke pengakuan pria itu, setelah dia melihat Joseph dan Christy tewas, Robert panik dan memutuskan tidak mau berurusan dengan polisi. Jadi dia memasukkan tubuh Christy dan Joseph ke dalam bak mobil pikapnya lalu dia mendatangi rumah pasangan Code. Namun semua pintu dalam kondisi terkunci. Robert memutuskan untuk mendobrak pintu belakang dan masuk ke kamar tidur pasangan Code. Dia ambil selimut dan spray untuk membungkus tubuh dua korbannya. Robert kemudian membuat sisi rumah pasangan Code berantakan, untuk membuat kesan bahwa rumah tersebut telah dirampok, lalu dia bawa pulang jasad Christy dan Joseph ke rumahnya sendiri. Tiba di rumah, dengan menggunakan kapak dan gergaji, Robert memulitasi Joseph dan Christy, kemudian dia nyalakan tungku di perapian dan secara bertahap melemparkan satu persatu potongan ke dalam api, berharap semuanya akan terbakar dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Namun yang aneh di sini, Robert tidak membakar pakaian, selimut dan spray milik korban. Alih-alih dia malah membungkus barang-barang itu dan membuangnya ke tempat sampah di rumah keluarga Code. Sekali lagi,
Sampai di sini saja sudah muncul lagi beberapa kebohongan dalam pengakuan Robert. Pertama-tama, untuk apa dia merusak pintu belakang, padahal jelas-jelas pasangan Code ada bersamanya. Rumah itu mungkin tidak dikunci karena Joseph dan Christy merasa bahwa mereka hanya keluar rumah sebentar saja untuk membantu Robert. Atau kalaupun dikunci, anak kuncinya pasti ada dengan Christy atau Joseph. Kebohongan yang kedua, Robert mengaku bahwa dia membuat sesi rumah berantakan untuk merekayasa aksi perampokan. Padahal sudah jelas bahwa dia memang mengambil perhiasan dan uang tunai di brankas milik pasangan Code. Lalu kebohongan yang ketiga, setelah menabrak Joseph dan Christy lalu memasukkan tubuh mereka ke dalam bak mobil pikapnya, bukankah lebih masuk akal kalau Robert langsung pulang ke rumah? Untuk apa dia repot-repot ke rumah pasangan Code untuk mengambil spray dan selimut? Lalu yang berikutnya, di rumah keluarga Code, sama sekali tidak ditemukan sidik jari atau DNA Robert, yang mengindikasikan bahwa semua aksinya di malam itu sudah dia persiapkan secara matang. Di rumah Robert Owen, polisi berhasil menemukan kapak dan gergaji yang dia gunakan untuk memulitasi korban. Robert sangat percaya diri bahwa investigasi polisi tidak akan sampai kepadanya, jadi pria ini tidak merasa perlu untuk membuang atau menyembunyikan benda-benda tersebut. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai di rumah Robert yang diduga adalah milik Joseph dan Christy. Sementara perhiasan-perhiasan yang dia curi, ternyata Robert gadaikan di toko gadai lokal. Pemeriksaan forensik mengonfirmasi bahwa fragmen-fragmen tulang itu milik pasangan suami istri Code. Dengan demikian, Robert Jason Owen langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ganda Christy Maria Skun dan Joseph Timothy Code. Perbuatan Robert Owen yang merampok dan membunuh dua temannya sendiri adalah bentuk keberingasan hewan buas. Di saat yang sama, dia juga benar-benar ceroboh dan meninggalkan jejak kejahatan di mana-mana. Namun ketika polisi menyelidiki latar belakang hidupnya, ternyata nama Robert pernah dikaitkan dengan kasus orang hilang yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dan orang yang hilang itu tak lain adalah sahabatnya sendiri. Robert Jason Owen sejatinya berasal dari kota Asheville di negara bagian Carolina Utara yang berjarak sekitar 20 km dari Leicester. Dia pindah pada tahun 2000 dan membeli sebidang tanah di Leicester lalu membangun rumah di sana. Robert tidak pernah menikah, tidak memiliki anak dan nyaris tidak pernah menjalin kontak dengan kerabatnya di Asheville. Semua itu bukan tanpa alasan, karena sebelum dia pindah ke Leicester, nama Robert sempat menjadi tersangka dalam kasus menghilangnya seorang pemuda 18 tahun yang bernama Zeb Wenquin. Robert dan Zeb sudah kenal sejak kecil, mereka bertetangga dan berteman akrab. Setelah lulus sekolah menengah, Zeb bekerja paruh waktu di Walmart sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk militer. Pada tanggal 2 Januari tahun 2000 setelah menyelesaikan shift kerjanya, Zeb meminta Robert untuk mengantarnya ke Leicester karena dia ingin membeli mobil di sana. Namun sejak hari itu, Zeb Quinn tidak pernah pulang ke rumah. Keesokan harinya, mobil Mazda milik ayah Zeb ditemukan terparkir di perbatasan dengan pintu terbuka dan lampu yang menyala. Di bodi mobil bagian kanan, ada bekas serempetan yang meninggalkan bekas cat mobil. Tim forensik selanjutnya memeriksa bekas goresan cat tersebut yang ternyata cocok dengan cat mobil milik Robert, yang ternyata juga ada bekas goresan. Sebagai orang yang terakhir bertemu dengan Zeb, Robert dibawa ke ruang interogasi untuk memberikan keterangan. Menurut pria ini yang saat itu berumur 21 tahun, dia dan Zeb memang pergi menuju ke Leicester menggunakan mobil ayah Zeb. Namun di tengah perjalanan, Zeb menepikan mobil dan berkata bahwa dia menerima pesan di perangkat pagernya. Zeb menurunkan Robert di tepi jalan dan berkata agar menunggunya di sana, sementara Zeb akan pergi ke pom bensin untuk menggunakan telepon umum. Sekira 10 menit kemudian, Zeb kembali dengan wajah yang sangat gusar, lalu berkata bahwa rencana mereka berubah. Tanpa memberikan penjelasan apa-apa, Zeb mengantar Robert pulang, lalu dia pergi lagi entah kemana. Dan di saat Zeb meninggalkan rumahnya, sahabatnya itu secara tidak sengaja menyerempet mobilnya. Robert menambahkan, Zeb pernah cerita bahwa dia menerima pesan ancaman dari pria bernama Wesley Smith, mantan kekasih Misty Taylor, yang sekarang menjalin hubungan dengan Zeb, di mana Wesley berkata bahwa dia akan berbuat sesuatu kalau Zeb tidak mengakhiri hubungannya bersama Misty. Wesley Smith, Misty Taylor dan Robert Owen, ketiganya sempat ditahan dan diinterogasi. Namun karena kurangnya bukti, mereka pun dibebaskan. Terlebih lagi, Wesley dan Misty memiliki alibi yang kuat di hari ketika Zeb menghilang.
Sementara cerita dan alibi Robert sama sekali tidak bisa dibuktikan. Sejumlah uang yang rencananya akan digunakan oleh Zep untuk membeli mobil, tidak ditemukan di dalam mobil Mazda ayahnya. Begitupun alat komunikasi pager yang diklaim menerima sebuah pesan, juga tidak ditemukan di dalam mobil yang terbengkalai itu. Jadi tidak bisa dipastikan apakah Zep memang menerima pesan tersebut di pagernya, dan apa sebenarnya isi pesan itu. Sehari setelah Zep Quinn menghilang, pihak Walmart tempat Zep bekerja menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Zep, yang berkata bahwa dia izin tidak masuk kerja pada hari itu. Rekan kerja Zep yang menerima panggilan telepon tersebut, merasa sangat yakin bahwa suara yang dia dengar bukanlah suara Zep. Dan setelah dilakukan pelacakan, panggilan itu ternyata berasal dari pabrik Volvo tempat Robert bekerja. Kepada polisi, Robert menjelaskan bahwa sebelum Zep meninggalkan rumahnya, sahabatnya itu berpesan agar dia menelpon Walmart besok, mengatasnamakan Zep dan minta izin kerja. Dengan semua kondisi yang begitu mencurigakan, polisi tetap tidak melakukan investigasi lebih lanjut terhadap Robert. Selanjutnya, Zep Wayne Quinn terdaftar sebagai orang hilang selama 15 tahun kemudian. Setelah misteri menghilangnya Christy Skun dan Joseph Codd terungkap, pada bulan Juni tahun 2015, investigasi kasus menghilangnya Zep Quinn pada tahun 2000 dibuka kembali. Awalnya, hampir mustahil bagi polisi untuk bisa menemukan petunjuk baru karena kasus ini sudah dingin selama 15 tahun. Sementara itu di ruang interogasi, Robert memberikan keterangan yang sama persis dengan yang dia ceritakan pada tahun 2000. Namun kali ini, polisi memutuskan untuk menggeledah rumahnya di Leicester secara lebih seksama, di mana mereka menemukan satu bagian tanah di belakang rumah Robert yang dilapisi beton. Setelah dilakukan pembongkaran, polisi menemukan potongan-potongan kecil tulang manusia yang hangus di balik lempengan beton tersebut. Namun sayangnya, kondisi tulang-tulang itu sudah terlalu rusak hingga sulit untuk dilakukan tes DNA. Sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan apakah itu adalah sisa-sisa dari Zep Quinn. Seorang tetangga Robert Owen di Leicester mendatangi polisi dan membagikan memorinya di bulan Januari tahun 2000. Saat itu, Robert baru saja membeli tanah dan membangun rumahnya. Namun pada suatu malam, dia menyalakan api yang menghasilkan bau anyir yang memuakkan. Si tetangga ini ingat betul kejadian itu, karena dia sempat mendatangi Robert dan menegurnya agar menghentikan aktivitas pembakaran itu. Kesaksian ini sepertinya cocok dengan penemuan lubang berisi tulang-tulang hangus yang ditutup dengan lapisan beton di belakang rumah Robert, yang awalnya berkilah bahwa dulu dia sempat punya rencana untuk membuat air mancur kecil di sana. Namun rencana itu tidak pernah selesai hingga 15 tahun kemudian. Setelah polisi membongkar lapisan beton itu dan menemukan tulang-tulang yang hangus, Robert mengubah keterangannya. Kali ini dia mengaku terlibat dalam pembunuhan Zep sahabatnya, namun hanya sebagai kaki tangan. Menurut Robert, Zep dibunuh oleh pamannya yang bernama Walter Owen yang dibayar oleh Wesley Smith, mantan kekasih Misty Taylor. Robert mengklaim bahwa pada waktu itu dia dan Zep diajak oleh Walter pamannya untuk pergi memancing di lokasi terpencil. Mereka berkendara menggunakan mobil Zep, sementara pamannya mengendarai mobilnya sendiri. Namun ketika mereka tiba di sana, Walter tiba-tiba menembak Zep hingga pemuda itu pun tewas. Sang paman lalu memerintahkan Robert untuk memulitasi tubuh Zep, yang kemudian dia bawa ke propertinya di Leicester dan membakarnya di sana. Untuk menginterogasi Walter Owen sudah tidak mungkin lagi karena pria itu sudah meninggal pada tahun 2010. Namun ada satu detail penting di sini yang menjadi catatan detektif. Zep Wayne Quinn dinyatakan hilang pada tanggal 2 Januari tahun 2000. Sementara Robert membeli lahan di Leicester pada pertengahan bulan Januari tahun 2000. Jadi bagaimana mungkin dia membawa tubuh Zep ke properti di Leicester yang belum dia beli? Polisi berasumsi bahwa Robert membunuh Zep demi menguasai uang yang akan digunakan sahabatnya itu untuk membeli mobil. Lalu dia menyembunyikan jasad Zep di suatu tempat. Barulah setelah investigasi kasus itu ditutup, Robert membeli tanah di Leicester dan pindah ke sana dengan membawa jasad Zep sahabatnya. Robert Jason Owen awalnya didakwa dengan 2 pasal pembunuhan tingkat pertama dalam kasus kematian Christy dan Joseph Codd. Selain itu dia juga didakwa dengan pasal pembunuhan janin yang ada di kandungan Christy, lalu pasal pembunuhan dengan perusakan jenazah serta pasal perampokan. Semua dakwaan ini mengarah kepada hukuman mati,
Namun pihak penasihat hukumnya ternyata mengklaim bahwa klien mereka mengalami depresi dan gangguan mental akibat mengonsumsi obat-obatan keras dalam jangka waktu yang lama. Berkat pembelaan pengacaranya yang terstruktur dengan baik, Robert kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati. Bahkan bisa saja lolos dari hukuman penjara dan malah dikirim ke fasilitas rehabilitasi kesehatan mental. Di saat yang sama, investigasi kasus Zep Quinn juga dibuka kembali. Namun lagi-lagi, Robert mungkin akan dinyatakan tidak bersalah karena tidak cukup bukti yang kuat. Setelah menjalani proses investigasi dan persidangan yang panjang, pada tanggal 27 April tahun 2017, Robert Jason Owen membuat pengakuan bersalah atas pembunuhan terhadap Christy Skun dan Joseph Codd. Pengakuannya ini membuat Robert lolos dari hukuman mati. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 74 tahun tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Kemudian pada tahun 2022, Robert Owen menjalani persidangan lagi untuk kasus pembunuhan Zep Quinn. Namun dalam kasus ini, dia tetap menyatakan bahwa pembunuh Zep yang sebenarnya adalah Walter Owen pamannya, dan Robert mengaku bersalah karena telah menjadi kaki tangan dalam pemusnahan barang bukti dan jasad korban. Untuk kasus kedua ini, Robert divonis dengan hukuman penjara selama 12 tahun yang harus dia jalani setelah hukuman sebelumnya selesai, yang artinya, secara total, vonis yang diterima Robert adalah hukuman penjara selama 86 tahun. Dia ditangkap pada usia 36 tahun, berarti dia baru bisa bebas di usia 122 tahun. Dengan kata lain, hukumannya sudah sama seperti hukuman penjara seumur hidup. Keluarga para korban tidak pernah percaya bahwa Robert Owen menderita gangguan mental seperti yang diklaim oleh penasihat hukumnya. Mereka berpendapat bahwa semua aksi keji pria itu semata-mata dilandasi motif keserakahan untuk menguasai uang para korban. Dan itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi yang menimpa Christy Skun, Joseph Codd, juga Zep Quinn. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.